teman-teman semua, sobat pembelajar. Jumpa lagi dengan saya, Coach Syahidin. Hari ini Coach Syahidin akan membahas dua istilah dalam dunia selling yang tentu teman-teman mungkin tidak sadar telah menjadi salah satu target dalam pelaksanaannya. Ada yang namanya cross-selling, ada yang namanya upselling. Pernahkah Anda ketika berbelanja di sebuah minimart, ketika Anda sedang di kasir, kemudian kasir itu melakukan scan barang belanjaan Anda, si kasir kemudian bilang seperti ini, "Kak, nggak sekalian mie instannya Kak, lagi promo, ini 3 cukup 10.000. Kak, nggak sekalian minyak gorengnya Kak, ini lagi ada promo 1 liter hanya 14.500. Kak, nggak sekalian berasnya Kak, lagi promo tebus murah hanya 65.000. Jika Anda pernah ditawari semacam itu, padahal awalnya Anda tidak berniat untuk berbelanja semacam itu, maka teman-teman telah menjadi target cross-selling oleh kasir minimarket. Atau Anda misalnya lagi isi kuota. Teman-teman sebenarnya mau isi kuotanya yang 5 giga dengan harga 50.000 misalnya. Kemudian sang kasir menawarkan, "Kak, kita lagi ada promo loh Kak, kalau 10 giga kita hanya 75.000 loh Kak." Akhirnya teman-teman pun yang awalnya mau beli 5 giga dan teman-teman akhirnya belinya yang 10 giga. Ini adalah contoh upselling. Jadi apa itu cross-selling dan upselling? Cross-selling adalah sebuah teknik selling menawarkan sesuatu yang lain di mana awalnya teman-teman tidak menginginkan produk atau layanan tersebut. Namun biasanya cross-selling masih saling berhubungan. Ketika Anda membelinya misalnya sembako, membelinya beras, minyak, maka cross-selling yang ditawarkan berupa hal yang memang biasanya berhubungan. Misalnya kalau Anda beli beras, nggak sekalian gulanya. Kalau Anda membeli minyak, ya nggak sekalian berasnya. Artinya masih berhubungan dengan sembako. Jadi cross-selling adalah teknik menawarkan barang atau layanan yang masih berhubungan untuk ditawarkan kepada konsumen. Upselling adalah menawarkan sesuatu yang sejenis dengan harga yang lebih tinggi. Upselling. Misalnya tadi ketika Anda pengen beli kuota yang 5 giga, Anda ditawarkannya 10 giga. Nggak 10 giga sekalian Kak. Atau Anda pernah misalnya ke toko elektronik pengen beli TV. Sebenarnya budget Anda 1,5. Tapi kemudian ditawarin yang 2 juta dengan spesifikasi yang jauh lebih besar. Itulah contoh upselling. Cross-selling dan upselling tentu saja bisa Anda manfaatkan kepada calon customer Anda atau customer Anda. Dan itu efektif. Kenapa? Karena biasanya upselling dan cross-selling adalah memberikan penawaran tambahan. Artinya sifatnya cross-selling dan upselling itu tidak dari nol. Bukan yang menawari dari nol. Kalau Anda seorang sales sebuah mobil, awalnya customer Anda mau beli tipe yang rendah, kemudian Anda upselling ke tipe yang lebih tinggi dengan menawarkan benefit yang jauh lebih besar, kemungkinan calon customer Anda pun akan tergiur. Sebagai contoh misalnya, ini contoh saja saya sebut merek ya. Anda mau beli Ayla gitu ya. Aylanya tipe M manual. Kemudian sebagai sales Anda bilang, "Oh ini tipe R aja yang CVT karena banyak bonusnya. Harganya juga nggak jauh beda loh Kak." Akhirnya Anda pun tergiur untuk ngambil yang di atasnya. Demikian juga dengan cross-selling. Anda awalnya beli handphone, tiba-tiba ditawari, "Kak ini lagi ada promo case-nya Kak. Case-nya ini membuat handphone Anda terlindungi supaya tidak lecet-lecet. Ini case-nya juga dapat tempered glass juga loh Kak, supaya ada anti gores yang melindungi HP Kakak." Inilah yang disebut dengan
cross-selling. Jadi cross-selling dan upselling sangat efektif karena kita tidak memulainya dari nol. Karena cross-selling dan upselling itu adalah value nilai tambah yang ditawarkan agar kita mendapat sebagai seorang sales tentunya mendapatkan profit yang jauh lebih tinggi. Apakah Anda tertarik menggunakan cross-selling dan upselling? Tentu lakukan pendekatan, buat customer Anda nyaman, dan pastikan tambah benefit ketika mereka memutuskan untuk melakukan pembelian berikutnya. Salam sukses Sobat Pembelajar!